Kita melihat bahwa ini adalah kemenangan diplomasi saya menyebutnya ya. Mmm. Apa yang dilakukan oleh Iran ini merupakan, kemenangan diplomasi. Artinya dari kasus Amerika Serikat dan Iran ini Halo kaum intelektual sekalian, wah gila 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 gila. Ya, seperti biasa pengamat abal-abal yang ada di Konoha itu selalu berpihak pada yang seiman, selalu berpihak pada Iran. Jadi baru-baru ini seperti video barusan, seorang pengamat abal-abal yaitu Bu Tia mengatakan dia mengatakan Iran menang diplomasi. Wow, gila 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 gila. Iran menang katanya. Ya, menang diplomasi. Diplomasi dari mana? Diplomasi dari Hong Kong gitu. Jadi saya melihat ya media-media di Konoha itu membalikan fakta gitu ya, dan pengamat-pengamat di Konoha itu membalikan fakta. Kalau Iran itu menang diplomasi, maka Menteri Perang Amerika tidak akan mengatakan kalau Iran itu macam-macam, kalau Iran itu tidak bisa dijinakkan, kalau Iran itu tidak berperilaku baik, maka kita akan membombardir Iran kembali. Jadi secara tidak langsung yang menang diplomasi itu adalah Amerika, yang menekan itu adalah Amerika. Ya, jadi Iran tidak berdaya. Ya, banyak warga Konoha tidak mengaku ini. Kalau Iran itu berdaya, nggak mungkin kapal Indo-Amerika bisa lalu lalang di Selat Hormuz. Nggak berdaya. Ya, jadi artinya gini ya, misalnya ya, kita perang ya, lalu ada musuh di depan mata nih ya, di Selat Hormuz misalnya. Kita tidak berdaya hanguskan musuh tersebut. Ya, itu artinya ya kita tuh nggak punya kekuatan gitu. Kita cuma bisa menunggu, berharap gitu ya, berharap keajaiban. Ya itu alasan yang paling masuk akal ya. Kemudian ya kalau Iran itu menang diplomasi ya kenapa nggak dari dulu ya kan? Kenapa tunggu Donald Trump menyetujui ya kan? Kan Donald Trump sebenarnya yang menyetujui pendatangan MOU ya kan? Jadi rahasianya kenapa Iran itu langsung cepet-cepet ya berunding atau berdamai, apa alasannya? Karena serangan terakhir dari Amerika itu begitu berbekas ya. Jadi ada dua waduk di Iran yang dihancurkan oleh Amerika, dan waduk ini sangat-sangat sensitif. Ya kenapa sensitif? Karena itu sumber air minum. Jadi kalau masyarakat Iran itu kekurangan air minum, maka sasaran mereka itu apa? Pemerintah. Pemerintah dianggap gagal melindungi rakyatnya. Air gizi dianggap melindungi rakyatnya. Waduk yang dihancurkan oleh Amerika itu memberi orang minum sekitar 20.000 orang lebih ya. Hampir 100.000 jiwa gitu ya. Jadi kalau Iran membiarkan ini, maka akan selesai ya. Ya, pemerintah Iran akan benar-benar digulingkan gitu. Ya, daripada hal tersebut terjadi, sehingga Iran cepat-cepat gitu ya, berunding dengan Amerika. Itu sebenarnya rahasianya. Tapi pengamat di Konoha itu tidak pernah bongkar ini, nggak pernah. Ya, mereka hanya membongkar kelemahan-kelemahan daripada Amerika, ya kekurangan-kekurangan daripada Amerika, kekurangan-kekurangan daripada Israel, tanpa melihat kekurangan daripada Iran. Hanya menyalahkan Amerika gitu ya, menyalahkan Israel tanpa menyalahkan Iran. Nggak bisa gitu dong. Pengamat itu ya kalau mau bongkar aib Amerika, aib Iran juga dibongkar. Jangan berpihak. Jadi pengamat abal-abal di Konoha itu ya seperti itu ya. Mereka jomplang banget ya. Mereka membela. Jadi gini guys, ada yang mengatakan bahwa Iran itu membayar media di Konoha, ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian ada yang mengatakan kayaknya ini murni ya, bukan bayaran daripada Iran. Saya juga sepakat ya. Ya menurut keyakinan saya, kenapa pengamat abal-abal yang ada di Konoha itu berpihak pada Iran? Sebenarnya mereka ini nggak dibayar, enggak. Saya meyakini. Tapi ya, salah satu alasannya itu karena ya, mereka ini ada bias agama, bias seiman. Itu sangat berpengaruh, guys. Ya, bias seiman itu sangat mempengaruhi. Ya, artinya gini ya, berkali-kali saya mengatakan, kalau kita memilih teman itu, ya misalnya gini, kita punya teman nih, ya sama-sama baik. Kita biasanya akan memilih teman yang seagama dengan kita kan. Ya walaupun sama-sama baik, ada dua orang nih sama-sama baik.
kita memilih yang seiman kan, seagama kan. Ya itu jelas ya. Itu tuh nggak bisa dipungkiri. Ya, kenapa seiman ini bisa memabukkan? Apa alasannya? Ya karena doktrin itu kan langsung nancep ke ulu hati ya. Ya jadi pengamat-pengamat abal-abal yang ada di Konoha itu berpikir bahwa Iran itu saudara mereka. Padahal Iran nggak menganggap bahwa Konoha itu saudara mereka. Ya kalau mereka menganggap Konoha saudara mereka, kapal tanker di Selat Hormuz nggak mungkin ditahan. Jadi kita itu sebenarnya dijajah secara ideologi tanpa kita sadari. Ya, dijajah secara ideologi agama. Kalau Iran menang misalnya, ya Iran menang melawan Amerika, apakah nasib Indonesia atau Konoha berubah? Enggak ada berubahnya. Enggak pengaruh. Mau Iran menang, mau kalah ya enggak pengaruh. Ya justru kalau kalah pengaruh banget gitu. Apa itu? Minyak. Ya, harga minyak mempengaruhi. Ya, jadi yang jadi pertanyaan selanjutnya, kenapa ya warga Konoha itu juga nggak sadar bahwa pengamat-pengamat di Konoha itu membela hanya berdasarkan seiman gitu ya. Kenapa gitu ya? Jadi dari dulu saya memikirkan sepertinya ya agama ini sangat mempengaruhi ya porsinya itu ya dari semua faktor ya sekitar 60% ya mempengaruhi kemajuan. Ya ini ya pengamat-pengamat di Konoha walaupun dia seorang dosen gitu ya, mereka selalu berpihak gitu ya, berpihak pada yang seiman dan saya sudah mengalami sendiri gitu ya. Dosen saya dulu rata-rata seperti ini, berpihak pada yang seiman gitu. Ya, mereka lebih dekat sama yang seiman gitu ya. Jadi rata-rata seperti itu ya. Ini yang perlu dihindari. Kita tidak akan bisa jadi negara maju kalau seperti ini terus, nggak bisa. Ya hanya mementingkan yang seiman gitu ya. Kita dekat dengan Iran, padahal Iran nggak peduli dengan Konoha. Kita tuh SKSD, so dekat, so kenal ya. Kemudian ya pengamat abal-abal di Konoha juga kalau saya perhatikan mereka didukung oleh netizen-netizen yang uh, memilih yang seiman juga gitu. Lebih ngata-ngatain Amerika, ngata-ngatain Israel ya. Jadi konten-konten di Konoha itu rata-rata ngata-ngatain Amerika. Bahkan di video sebelumnya saya udah bahasnya, Benix juga banyak followernya itu karena ngata-ngatain Amerika gitu. Ya, kalau Anda kenal dengan Benix, ngata-ngatain terus ya. Dulu waktu mulai perang, Benix pernah mengatakan Amerika takut dengan Iran. Padahal pada faktanya yang babak belur kan Iran ya. Tapi ya konten kreator di Konoha ya seperti itu rata-rata. Saya tuh melawan arus sebenarnya. Arus besar itu ngata-ngatain Amerika dan ngata-ngatain Israel. Selesai. Itu arus besar. Ya saya arus kecil gitu ya. Melawan arus sebenarnya. Makanya banyak warga Konoha yang kejang-kejang gitu kalau saya ngomong seperti ini, kalau saya bongkar seperti ini. Karena selama ini kan jarang ada yang bongkar ya bahwa orang-orang atau pengawat-pengawat di Konoha itu nggak netral. Mereka itu hanya mementingkan kepentingan seiman, seagama. Ya apapun yang terjadi, yang menang itu Iran. Dari sudut pandang mana Iran menang? Gak ada. Dari sudut pandang mana? SDM kalah, ya keuangan kalah, teknologi kalah gitu. Kalau misalnya mengatakan IQ Iran itu cerdas, ya tinggi maksudnya. Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa IQ Iran itu tinggi, lalu kenapa mereka tidak jadi negara maju? Itu cuman sebagian mungkin ya, nggak semua, nggak sama rata gitu ya, sebagian ya. Lagian IQ juga tidak mempengaruhi kemajuan satu bangsa. Maksudnya bukan salah satu option gitu ya. Ada berbagai opsi gitu ya. Bisa karena kejujuran itu juga mempengaruhi ya. Ada orang yang IQ-nya tinggi tapi nggak jujur, ada seperti itu. Yang bukan jaminan juga gitu. Ya kemudian selain itu ada banyak faktor sebenarnya. Faktor lingkungan juga, faktor tata kelola perusahaan juga bukan perusahaan, pemerintah juga gitu ya. Kemudian apakah pemerintahnya korup atau tidak, itu juga mempengaruhi ya. Ada banyak hal yang mempengaruhi ya kenapa suatu negara itu terpuruk. Konoha itu salah satu yang mempengaruhi itu karena
pejabat kita juga, ya itu berpengaruh ya. Kemudian yang paling berpengaruh itu masyarakat kita. Masyarakat kita tuh kurang jujur ya. Kita tuh susah jadi jujur ya. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin dari kecil udah dibiasain berbohong kali ya. Sehingga kejujuran di Konoha itu susah sekali ya. Karena gini, mungkin ya, ini menurut pengamatan saya ya. Kalau misalnya nih ya, kita jujur, maka kita akan dimusuhi gitu ya. Kalau misalnya kita terus terang, kita akan dimusuhi. Ya, sehingga apa? Sehingga kita susah jadi negara maju. Contoh kecilnya ya pengawal-pengawal di Konoha itu nggak jujur. Ya, mereka selalu berpihak pada yang seiman gitu. Ya, karena di dalam hati mereka itu, ya gue harus bela Iran apapun yang terjadi gitu. Itu eh, efek samping kalau sedikit-sedikit kita bawa agama gitu ya, sedikit-sedikit bawa agama. Banyak ya harus jadi negara sekuler ya. Sekuler itu nggak jaminan jadi negara maju, tapi rata-rata negara maju itu sekuler, ya dipisahin aja gitu ya. Agama itu kan keyakinan. Keyakinan itu kan definisinya kita menganggap bahwa satu hal itu benar, walaupun tidak terbukti secara ilmiah, tidak terbukti secara langsung. Ya, artinya keyakinan kita sebatas keyakinan gitu ya. Kita tidak bisa menyesatkan keyakinan orang lain kalau keyakinan kita itu sebatas keyakinan. Iya nggak sih? Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang mau memutuskan. Ya, cuman itu permasalahannya. Ya, warga Konoha itu bawa keyakinan mereka dalam geopolitik. Bahkan pengawal di Konoha juga seperti itu. Bawa keyakinan mereka dalam dunia geopolitik. Sehingga tidak netral. Boro-boro jadi netral. Ya, bongkar sisi buruk kedua negara juga susah gitu ya. Kalau bongkar sisi buruk Amerika ya harus bongkar sisi buruk Iran juga dong ya. Jadi jangan menganggap bahwa Iran itu korban gitu, enggak. Mereka juga pelaku utama gitu. Ya, jadi jangan berpihak ya. Saya nggak berpihak pada siapapun ya. Saya nggak berpihak pada Amerika. Saya nggak berpihak pada Israel. Ya kalau mau bongkar, bongkar semuanya gitu. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang menyimpulkan. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama lupa. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara mau menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beli juga beli. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi guys ya, kalau saya perhatikan di Konoha itu ada banyak lagi ya pengawal-pengawal seperti yang sering diundang TV ya. Kemudian ada yang bernama Faisal Asegaf, yang kemudian Hikmanto ya, Pak Hikmanto juga seperti itu ya. Ada banyak Budina ya. Budina itu ada dua, ada satu yang dosen, satu lagi peneliti. Satu pakai hijab, satu lagi enggak. Ya dua-duanya sama aja kayak. Ya, kecuali Pak Rizal Malarangeng. Pak Rizal Malarangeng itu bukan karena dia mengkritik Iran saya dukung, tapi pada faktanya, pada datanya, ya datanya seperti itu ya. Data mengatakan bahwa ya yang paling dirugikan itu Iran ya. Cuman Pak Rizal yang mengatakan seperti itu. Pengawal lain mengatakan Iran nggak dirugikan. Yang dirugikan itu Amerika. Ya selalu yang dirugikan itu Amerika. Yang salah itu Amerika. Jadi artinya gini ya. Ya sekelas dosen juga sudah seperti itu ya, berpihak gitu ya, berpihak pada seagama, seiman. Ya, gimana kita jadi negara maju coba? Kalau dosen juga berpihak, nggak mungkin. Sungguh nggak mungkin. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak berpihak di video ini. Anda yang menyimpulkan.